Halo para peserta seminar, kali ini kita akan coba untuk membuat e-course ya menggunakan materi Lab Worksheet. Jadi teman-teman peserta dari KKG Gugus 2, kita akan bahas tentang bagaimana membuat lembar kerja otomatis untuk peserta didik kita. Nah, kita menggunakan website yang namanya Lab Worksheet ya. Aplikasi Lab Worksheet ini merupakan lembar kerja peserta didik atau siswa yang dapat mengubah lembar kerja cetak dalam bentuk dokumen, PDF, menjadi lembar kerja interaktif yang dapat mengoreksi secara sistem. Pada e-course ini kita akan membuat bagaimana caranya untuk sign up sampai menggunakan Lab Worksheet ini untuk peserta didik kita. Jadi teman-teman peserta e-course ini harap mencatat apa-apa yang akan disampaikan dan siap mempraktekkan sehingga ilmu ini bermanfaat. Oke. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah teman-teman buka laptopnya. Silakan klik saja atau ketik Lab Worksheet di Google Chrome teman-teman semua. Ketika sudah masuk di Lab Worksheet dengan tampilan seperti ini, kita akan pilih create free account sekarang, atau teman-teman tinggal masuk aja atau klik sign up di kanan atas. Ketika kita klik sign up, maka kita akan diarahkan menjadi akun tipe. Di sini kita akan pilih akun tipenya adalah teacher. Kemudian kita akan pilih atau kita akan ketik identitas sesuai dengan yang ada di layar laptop teman-teman semua. Nah, kita isikan ya email address. Kita masukkan email belajar ID-nya. Kemudian username-nya silahkan teman-teman sesuaikan dengan nama teman-teman semua tanpa spasi. Kemudian password-nya silahkan sesuaikan dengan apa yang akan teman-teman ketikkan. Konfirmasi password harus sama dengan yang ada di atas. Nah, tahap ini disebut dengan tahap pendaftaran ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan tanggal lahir, bulan lahir kita. Dilanjutkan dengan negara. Kita akan pilih negaranya adalah Indonesia ya. Nah, kemudian kita akan centang kotak yang ini. Kemudian kita akan centang juga kotak I am not a robot, kemudian di sini full name-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik saja create new account. Setelah kita masuk di sign up, teman-teman semua, maka akan ada notifikasi your account has been created. Jadi, teman-teman akan masuk notifikasi ke email teman-teman semua yang tadi didaftarkan. Kita masuk saja ke email. Kemudian di sini ada Lab Worksheet, tinggal klik saja. Kemudian kita akan klik saja link yang ini ya teman-teman ya, di labworksheet.com registration passport. Nah, kita akan klik ini, kemudian akan dilanjutkan ke tampilan Lab Worksheet-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan masuk di My Dashboard, kemudian kita lihat ada apa saja di dashboard Lab Worksheet ini. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk langsung di pembelajaran, maka teman-teman tinggal klik aja worksheet ya. Kemudian teman-teman di sini tinggal diketik saja shortnya mau apa, misalkan matematika. Kemudian umurnya mau berapa, misalkan di 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Tinggal di sini kita bisa masukkan language-nya ya teman-teman ya. Ini language ini berkaitan dengan bahasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau ini dipilih, maka kita langsung search nggak apa-apa. Nah, ini salah satu dari bentuk matematika yang berkaitan dengan umur dari 10 sampai dengan 12. Kalau kita mau diklik atau kita centang language-nya hanya Indonesia, maka dia otomatis langsung menuju soal yang berkaitan dengan
bahasa Indonesia. Nah, ini teka-teki silangnya adalah penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Jadi tidak ada bahasa yang lainnya seperti itu. Untuk teman-teman yang melihat di sini sekiranya ada nggak yang materi itu sesuai dengan bahan ajar kita yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita di kelas. Kalau misalkan teman-teman lihat sampai bawah ada, silakan tinggal kita pilih salah satu dari LKBD yang akan kita kirimkan ke siswa tersebut. Misalkan ya, kita akan masuk di teka-teki silang di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di level 7. Tinggal kita klik saja, nanti di sini ada yang namanya teka-teki silang matematika. Di sini sudah ada nama yang sudah kosong, kemudian kelasnya, kemudian nomor absennya. Ini bisa ketik-ketik langsung ya teman-teman ya. Ini bisa langsung diketik di lab worksheet-nya. Nah, kemudian masukkan kelasnya berapa, misalnya kelas 5 no absen 12. Kemudian di sini kita langsung diisi teman-teman. Misalkan kita akan pilih siswa yang akan maju ke depan. Nah, misalkan kita akan pilih siswa dengan nomor absen 12 maju ke depan. Nanti teman-teman tinggal pakai proyektor, kemudian siswa tersebut bisa mengerjakan di laptop teman-teman semua dan siswa yang lainnya bisa melihat di layar proyektor tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan di 30 dikurangi dengan 5 hasilnya berapa. Nah, misalkan kita akan pilih 25 seperti itu. Kalau misalkan seperti itu, nanti teman-teman langsung saja diketik di kotak-kotak yang telah disediakan. Kalau mau live ya, kalau mau dibuat permainan di kelasnya langsung. Jadi nanti dikoreksi secara langsung teman-teman. Kalau misalkan sudah semua, ketik saja atau klik saja finish di sini seperti itu. Oke. Nah, ini bisa teman-teman buat secara live kepada siswa-siswi di sekolah, dan juga teman-teman bisa untuk mendownload PDF-nya. Kalau misalkan di sekolah tidak ada proyektor atau belum sempat untuk mendesain kelas dalam live worksheet ini, teman-teman bisa tinggal kita pilih download berupa PDF di seperti ini. Klik saja download PDF, nanti sudah masuk downloadan di Google Chrome-nya. Kita akan coba buka. Ini nanti kita bisa print, dimasukkan ke printer dan disebarkan ya ke siswa-siswa kita yang ada di kelas seperti itu. Jadi penggunaan live worksheet ini bisa secara online dan bisa secara offline. Nah, ini membantu kita untuk membuat LKPD sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Atau teman-teman sekedar untuk ice breaking atau membuat sebuah post test dan pretest menggunakan lab worksheet ini. Nah, kita akan coba lagi ya di menu yang lainnya. Kita masuk aja di My Dashboard, kemudian kita lihat apa saja yang akan kita buat. Di sini ada community atau komunitas kita, ini ada instruksi. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membuat lagi, teman-teman masuk saja di worksheet lagi ya. Klik aja worksheet, kemudian teman-teman lihat lagi language-nya, kita akan pilih di Indonesia saja. Kemudian teman-teman di sini bisa search-nya yang lain, misalkan IPA atau IPAS ya. From umurnya adalah 10 sampai dengan 12. Nah, ketika sudah klik search, maka teman-teman akan diarahkan ke LKPD yang sudah ada. Di sini misalkan ada tentang lembar kerja IPA kelas 5 tema 2 sistem pernapasan. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saja yang akan teman-teman unduh atau download, atau teman-teman akan live di depan siswa-siswi kita. Misalkan kita akan pilih lembar kerja IPA kelas 5 tema 2 sistem pernapasan manusia. Kemudian di sini kita bisa langsung digunakan di kelas tersebut. Di sini kita akan ketik namanya siapa, kemudian teman-teman akan tulis juga kelas berapa. Nah, di sini pasangkan gambar dengan nama organ pernapasan di bawah ini dengan skor 9. Misalkan ya, di sini ada yang namanya diafragma, bronchioles, alveolus, bronchus, trakea, laring, rongga hidung, paru-paru, faring. Nah, di sini ada pasangannya teman-teman.
pasangkan nama organ pernapasan dan fungsinya di bawah ini seperti itu. Nah, ini salah satu gambarnya di sistem pernapasan manusianya. Nah, misalkan nama organnya nih dan fungsi dan penjelasannya yang sesuai yang mana. Ini langsung ada gambar pensilnya ya teman-teman ya di Levoxit nih. Ini langsung dari sananya. Nah, misalkan rongga hidung itu fungsi dan penjelasannya yang sesuai yang mana. Nah, misalkan ya kita masuk saja selaput tipis pembungkus paru-paru, cabang tenggorokan, otot yang membatasi rongga dada dan perut, tempat penyaringan udara, tempat udara diatur kelembabannya, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, atau cabang bronkus, tempat udara diatur suhunya. Kira-kira yang mana teman-teman semua? Misalkan masuk di alveolus, misalkan masuk di alveolus, misalkan masuk di nomor 6. Nah, nanti tinggal siswa misalkan ya ini ya, kita akan masukkan trakea, misalkan trakea di sini misalkan. Kemudian kita coba ya, ini kita akan coba dulu jawaban salah atau benarnya nanti kita akan coba di akhir ya. Nah, si siswa itu memasukkan atau mendrag dari jawaban yang benar dan salah seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal teman-teman masukkan di pasi-pasi seperti ini. Sesuaikan dengan yang ada di kotak ini, berarti bisa diisi seperti itu. Nanti tinggal klik finish, maka teman-teman akan masuk di nilai yang akan keluar seperti itu. Apakah itu benar atau salah. Nah, ini yang coba untuk yang benar dan salahnya teman-teman akan melihat yang ada di kotak seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah dilihat semua, maka di sini ada total skor yang ada seperti itu. Oke, seperti biasa kalau misalkan teman-teman untuk dapat mendownload ini, maka teman-teman harus di-download sebelum diklik finish ya. Kalau sudah diklik finish, maka ini akan berwarna berbeda. Nah, teman-teman tidak bisa dikliknya. Harusnya kalau misalkan teman-teman mau diklik download ini supaya bisa offline, maka teman-teman klik download dulu baru dikerjakan secara live seperti itu. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran pertama ini teman-teman bisa menerapkannya sebagai salah satu menambah wawasan dalam menciptakan LKPD teman-teman yang ada di kelas. Masih banyak banget yang teman-teman akan lakukan. Teman-teman tinggal klik saja worksheet, kemudian search yang akan teman-teman pilih, atau searchnya itu tentang materinya boleh atau mata pelajarannya boleh. Dan jangan lupa tinggal kita centang yang negara Indonesia language-nya supaya yang keluarnya itu bukan bahasa Inggris seperti itu. Oke. Nah, ini bermanfaat ya teman-teman ya. Ini pertemuan pertama di e-course kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kegiatan selanjutnya. Ini dulu diimplementasikan nanti teman-teman supaya bisa lanjut di e-course selanjutnya. Terima kasih.